Apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Capek dan lelah hampir sama dengan putus asa, di mana seseorang yang mengalami putus asa akan merasa kehilangan harapan, menderita, dan larut dalam kesedihan. Dan imbas yang lebih parahnya adalah menggiring kamu pada kata menyerah. Orang-orang yang mengalami masalah ini mungkin tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, namun mereka tidak merasakan adanya kebahagiaan atau adanya ketenangan dalam hidup. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, tetaplah optimis jika wabah ini akan segera berakhir, dan janganlah menyerah dengan keadaan sesulit seperti sekarang ini. Jika kamu berpikir untuk berhenti berjuang dan menyerah, katakan pada dirimu bahwa ini bukan saatnya untuk melakukan hal tersebut. Setiap manusia pasti dalam hidupnya sering menghadapi berbagai macam masalah yang harus dilaluinya. Entah itu dihadapinya atau entah itu menyerah begitu saja, yang akan menimbulkan masalah baru baginya. Yang membedakan antara pemenang dengan manusia biasa adalah perjuangan yang dilakukan dalam mengatasi setiap masalah dalam hidupnya. Dan terkadang masalah besar yang datang dapat membuatnya menjadi manusia yang hebat. Bahkan ketika kamu merasa sudah terlalu lelah dan ingin menyerah, coba ingat lagi seberapa besar perjuangan orang tuamu yang telah membesarkanmu, memastikanmu menjalani hidup dengan berkecukupan, memastikanmu hidup dengan bahagia. Jadikan itu sebagai dorongan atau motivasi untuk mencoba lebih keras lagi, berjuang lebih jauh lagi, berusaha lebih baik lagi, supaya suatu hari nanti kamu dapat membahagiakan, kamu dapat membanggakan mereka, sebagaimana mereka telah memastikan kamu menjalani hidupmu dengan baik. Kamu boleh capek, terus istirahat. Setelah itu, ayo bangkit lagi, berjuang lagi. Karena sejatinya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, butuh pengorbanan yang besar. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya butuh proses. Dan melalui proses inilah kita akan mendapatkan pelajaran kehidupan yang berarti. Di mana pelajaran ini tidak akan kamu dapatkan saat di bangku sekolahan. Tuhan juga mungkin bisa memaklumi kamu apabila kamu capek, kamu lelah, tetapi Tuhan tidak mau melihat hambanya, Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya untuk menyerah. Tetaplah berpegang teguh pada kebaikan dan kebenaran. Never give up. Ada beberapa alasan mengapa kamu jangan menyerah. Yang pertama, hanya kamu yang percaya dengan tujuan tersebut. Menyerah adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dan salah satu hal termudah yang bisa dilakukan. Kamu tidak boleh menyerah dengan apa yang menjadi tujuanmu, sebab hanya kamu yang percaya dengan apa yang kamu lakukan. Jika kamu merasa berada dalam kondisi menyerah, berpikirlah untuk ciptakan terobosan besar. Setiap ide-ide baru yang muncul, pasti akan ada orang yang tidak percaya dengan gagasan tersebut, sampai kamu berhasil dan mematahkan pendapat mereka. Jangan peduli dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ide dan gagasanmu aneh dan tidak akan bisa berjalan. Dengan terobosan yang besar, kamu akan termotivasi untuk berada di ambang kesuksesan. Lalu yang kedua, jangan menyerah hanya karena kamu takut gagal.
Jangan pernah menjadikan rasa takut akan kegagalan menghalangi kamu untuk meraih sebuah kesuksesan yang kamu inginkan. Hal yang perlu kamu pahami adalah dunia hanya akan merayakan pencapaian, bukan kegagalan. Mereka yang tidak pernah merasakan kegagalan pasti belum pernah mencoba sesuatu yang baru. Salah satu alasan yang membuat orang hebat adalah mereka mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, keluarga dan teman. Biarkan orang yang kamu cintai menjadi inspirasi. Biarkan mereka membantu kamu bergerak untuk terus maju dan maju. Mungkin kamu bisa melihat dan menemukan sudut pandang lain dari mereka untuk belajar. Lalu yang ketiga, jangan menyerah hanya karena kamu tidak memiliki kekuatan. Kamu mungkin saja berniat untuk melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda, namun menyadari bahwa kamu tidak memiliki kekuatan atau kamu tidak memiliki otoritas. Hal yang perlu disadari di sini adalah kekuatan tidak akan memberikan kamu hal yang hebat, tetapi hal yang hebat akan memberikan kamu kekuatan. Jangan menyerah hanya karena berpikir kamu lelah. Masih banyak orang yang lebih lemah dari kamu. Apa kamu menyerah berlari 5 km? Pikirkan tentang orang-orang yang tidak mampu berjalan. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Sebanyak 1000 kali 1000 kegagalan tidak akan mampu mencegah kamu untuk meraih sebuah kesuksesan. Kamu perlu melakukan pembuktian kepada dirimu bahwa kamu bisa melakukannya. Tunjukkan pada dirimu, tunjukkan pada dunia bahwa kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Lalu yang keempat, jangan menyerah hanya karena ada kemungkinan gagal. Hal yang perlu disadari dengan baik adalah kamu akan merasakan kegagalan sampai ribuan kali untuk mendapatkan kesuksesan dan tujuan yang diinginkan. Jika kamu menyerah hanya karena ada kemungkinan gagal, maka sudah dipastikan bahwa kamu tidak akan mendapat kesuksesan yang kamu inginkan. Kesempatan untuk menguasai sesuatu membutuhkan waktu. Jika kamu melakukan kesalahan, belajarlah dari kesalahan tersebut. Jadikan kesalahan sebagai sebuah pengalaman. Jangan mengkhianati diri sendiri. Jika ada banyak orang yang mengatakan kamu tidak bisa melakukannya, jangan dengarkan mereka. Jangan biarkan orang lain merusak impian yang ingin kamu gapai. Lalu yang kelima, lakukan sesuatu untuk menjernihkan pikiran. Hal yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah menenangkan diri kamu. Salah satunya dengan mencari suatu tempat yang tenang, di mana hanya kamu sendiri yang ada di tempat tersebut. Setelah itu, lakukan pernapasan, menghirup udara dengan tenang sambil menutup mata. Setelah pikiran kamu tenang, lakukanlah sesuatu untuk menjernihkan pikiran dan mengistirahatkan diri kamu sejenak. Contohnya, melakukan kegiatan yang kamu sukai seperti jalan-jalan atau kegiatan lainnya. Kamu juga bisa melakukan olahraga secara rutin. Banyak sekali dari kita mengabaikan olahraga. Padahal olahraga banyak sekali manfaatnya. Selain untuk menyehatkan badan, olahraga juga bisa membuat diri senang. Lalu yang keenam, bicarakan perasaan kamu
dan ambil keputusan. Cobalah untuk mengenali perasaan yang kamu rasakan dan beranikan diri untuk menghadapinya. Jangan lari dari masalah tersebut, karena masalah tidak akan berlalu jika kamu lari begitu saja. Sejatinya, Tuhan juga akan menghadapkan kita dengan suatu masalah beserta solusinya. Jadi, tidak perlu kita lari untuk mencoba menghindarinya. Pada saat putus asa, kamu mungkin merasa tidak tahu harus berbuat apa. Meski begitu, cobalah untuk membicarakan hal ini kepada kerabat yang kamu percayai atau psikolog mungkin. Selain dapat membuat kamu merasa lebih lega, orang-orang tersebut mungkin dapat membantu kamu menemukan jalan keluar. Pada dasarnya, apa yang terjadi terhadap diri kamu dan ataupun aku, itu semua sudah menjadi bagian dari kehendaknya, dari kehendak Tuhan, sehingga kita harus bisa menerima segalanya dengan ikhlas. Tanamkan rasa percaya terhadap ketentuannya. Tanamkan rasa percaya kamu terhadap ketentuan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan tentukan untukmu, itulah yang terbaik untukmu. So, untuk kamu yang sedang berjuang, yuk semangat, gak boleh menyerah. Gapai impianmu, buat orang tuamu bangga punya anak sepertimu. Buat orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi bangga terhadap dirimu. Ya, kamu. Ingatlah, apabila kamu capek, istirahatlah. Lalu bangun dan teruskan perjuanganmu. Kamu berhak untuk sukses dan bahagia. Jangan menyerah sampai kamu mencapai tujuanmu. Seperti biasa, in closing statement I wanna say, be a blessing, keep working, and keep inspiring. Jadilah berkat, tetaplah berkarya, dan teruslah menginspirasi semua orang. Never give up. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye.